Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Luxinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang dukun Korea ternama dan anak didiknya yang ditugaskan oleh sebuah keluarga Korea Amerika yang kaya untuk mengidentifikasi penyakit misterius yang diderita putra mereka yang baru lahir. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Exhuma yang dirilis pada tahun 2024. Di tengah kemegahan rumah keluarga Park di Los Angeles, suasana mencekam terasa sejak awal. Bayi mereka yang baru lahir terus-menerus menangis, sakit, dan tidak bisa tidur. Sudah berkali-kali rumah sakit tidak menemukan penyebab medisnya. Karena keputusasaan, mereka memanggil seorang dukun Korea muda bernama Hwarim bersama asistennya yang pendiam namun sensitif spiritual bernama Bonggil. Dalam ritual awalnya, Hwarim merasakan kehadiran energi asing yang menempel pada bayi itu, kutukan warisan, atau lebih tepatnya sesuatu yang disebut sebagai panggilan dari kubur. Ia menyarankan pemindahan makam, dan untuk itu mereka membutuhkan bantuan ahli Feng Shui yang sudah lama tak aktif. 오는데 쳐다를 봐. 깨워서 죄송합니다. 참 금속 같은 거는 신들 누울 자리 전부 내가 다 봤거든요. 베스트에 들어가는 자리예요. 네, 진짜 싸게 다시 묻어드리는 게 맞나? 아직 안 끝났어? 야, 어떤 분이 확인도 안 하고 염물하셨네. Kim Sang-deok adalah sosok tua berkarisma, sinis terhadap kepercayaan spiritual, namun tetap peka pada energi tanah dan arus alam. Ia awalnya menolak, namun ketika tahu bahwa bayaran dari keluarga Park mencapai $500 juta Amerika Serikat, ia pun menerima. Sang-deok mengajak koleganya, Yong-gyun, seorang penggali makam profesional yang berpengalaman. 좀 이상한 집안에 다녀왔거든요. 사람이고 의뢰인 본인부터 꽤 오래 버텼네. 딱 보니 Are you really almost 100 years? So I make the decisions. 잘못하면 일이 커질 거야. 더 가만히 살면 되는 거다. Rombongan itu terbang dari Amerika Serikat ke Korea dan mulai menelusuri pegunungan jauh di wilayah pedesaan. Suasana berubah seketika itu juga, berganti menjadi suasana yang suram dan penuh kabut mulai mendominasi. Sang-deok menjelaskan bahwa lokasi makam saat ini berada di titik yang disebut punggung naga, tempat ideal secara energi alam, namun bisa jadi berbahaya jika tidak selaras dengan roh di bawahnya. Ia menjelaskan istilah geomasi klasik. Bila makam berada di tempat salah, nasib 7 generasi bisa rusak. Mereka sepakat untuk melanjutkan penggalian, namun Sang-deok meminta Hwarim melakukan gut, sebuah ritual terlebih dahulu sebagai perlindungan. 보이네? 쎄? 저 스님이요. 순해? 분명히 많이 안 좋아요? 건들면 어떻게 되는지 찌라고. 제 아들 웃는 얼굴을 마지막으로 봤어. Di tengah hutan sunyi, Hwarim melakukan upacara pemanggilan, menyiapkan babi putih, alat musik tradisional, dan dupa. Bonggil yang masih muda memukul drum ritual, menutup matanya, dan merasakan kehadiran arwah. Ritual terasa berat dan angin mendadak berputar. Hwarim mendapat penglihatan aneh, ular besar dengan mata merah mengintip dari balik pepohonan. Sang-deok melihat ini sebagai petanda bahwa makam memang menyimpan sesuatu yang tak biasa. Namun karena bayaran besar sudah di depan mata, mereka lanjut ke tahap berikutnya, penggalian. Sementara kabut tipis bergulung pelan, seekor burung hitam melintasi langit, membawa firasat bahwa apa yang akan mereka bangkitkan bukanlah sekadar leluhur biasa. Pemindahan ini bukan soal tempat istirahat, melainkan soal membuka kembali luka lama, yang seharusnya terkubur selamanya.
Hari penggalian tiba. Langit mendung seolah ikut menyaksikan sesuatu yang tak pantas diusik. Di kaki bukit, para pekerja mulai membuka tanah dengan cangkul dan alat berat. Sang Deok berdiri sambil menyalakan rokok, memperhatikan setiap inci tanah yang digali, lalu menghentikan pekerjaan ketika mereka mencapai lapisan tanah aneh, keras, padat, seperti disegel. Mereka menemukan batu penanda tua yang bertuliskan angka-angka aneh, bukan nama, dan tidak mengikuti adat Korea. Tulisan itu berbentuk semacam koordinat atau kode militer yang membuat Sang Deok langsung merasa ada campur tangan asing, bukan makam keluarga biasa. Setelah lapisan batu diangkat, muncullah peti tua berukuran lebih besar dari peti jenazah biasa. Warnanya gelap, keabu-abuan, tampak seperti kayu, namun terasa dingin seperti logam. Saat Jong Geun dan para pekerja bersiap untuk mengangkat peti keluar dari lubang, seekor ular besar bermotif merah hitam muncul dari sela batuan dan menyerang. Ular itu tidak biasa, kepala dan matanya menyerupai manusia, bahkan sempat memekik seperti suara perempuan. Dalam kepanikan, salah satu pekerja memukulnya dengan cangkul, hingga kepalanya putus. Begitu kepala itu menggelinding ke tanah, langit mendadak gelap, dan hujan deras mengguyur. Angin bertiup kencang, dan seluruh area menjadi porak-poranda. Hwarim langsung menyuruh semua orang berlindung dan menenangkan Bonggil yang kini menangis sambil menutup telinga. Sang Deok terdiam, seolah menyadari kesalahan fatal telah terjadi. Ular itu bukan makhluk biasa, tapi penjaga makam. Karena badai besar, tidak memungkinkan untuk langsung melakukan kremasi seperti rencana awal. Sang Deok memutuskan menyimpan peti itu sementara di ruang bawah tanah rumah sakit setempat. Ia menyogok kepala forensik agar mengizinkan penggunaan ruang mayat tertutup. Peti disegel dalam ruangan dingin, dan Jong Geun mengikatnya dengan jimat serta rantai baja. Namun, Sang Deok memperingatkan, jika peti ini dibuka sebelum waktunya, semua akan binasa. 처음 뵙는 분이신데 도로의 표지판을 봤습니다. 알 것 같습니다. 그래 기순회인가요? 저기 저라도 한 그릇 해. 그래. Di malam yang sama, seorang petugas forensik penasaran pada keanehan peti tersebut. Sendirian, ia membuka rantai dan membuka tutup peti dengan penuh rasa ingin tahu. Seketika itu juga wajahnya menjadi pucat. Ia menatap isi di dalamnya. Sebuah jasad tua berbalut kain sutra dengan simbol-simbol Jepang di sekeliling tubuhnya. Sesaat kemudian, lampu berkedip, tubuh petugas menegang, lalu terdengar teriakan. Kegelapan menyelimuti ruangan. Ruang yang selama ini disegel kini telah bebas. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Park di Los Angeles berubah drastis. Ibu bayi itu ditemukan meninggal secara misterius. Wajahnya membiru, tubuhnya kaku, namun tanpa luka fisik apapun. Ji-yong sendiri mulai mengalami mimpi buruk, melihat sosok lelaki tua yang mengawasinya dari pojok kamar setiap malam. Sementara itu, sang bayi kembali ke kondisi awal. Menangis tanpa henti, demam tinggi, dan menolak ASI. Hwarim yang kembali ke LA bersama Bonggil segera menyadari bahwa sesuatu dari peti yang mereka gali telah mengikuti mereka ke Amerika. 상주가 위험할 겁니다. 알겠어. Tak lama kemudian terungkap bahwa petugas rumah sakit yang membuka peti malam sebelumnya tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya ditemukan di plafon, kepala terpelintir, mata melotot. Penelusuran rekaman CCTV menampilkan gambar kabur, namun cukup jelas menunjukkan dia melayang di udara sebelum diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Sang Deok yang tiba menyusul di LA langsung memperingatkan bahwa entitas itu mungkin arwah leluhur, telah lepas kendali dan tidak lagi terikat pada tempat maupun benda. Roh tersebut kini memilih mangsa berdasarkan garis darah dan energi spiritual, bukan lokasi. 오십니다. 오십니다. 누구셔요? 아이고. 데리고 갈. Ketegangan memuncak ketika Ji-yong sendiri menjadi korban selanjutnya. Ia tewas secara mengenaskan saat malam hari,
tersedot ke dinding rumah, dan tubuhnya dilipat buah seperti kertas. Para tetua keluarga memaksa agar dilakukan pemanggilan roh secara penuh untuk menghentikan ini semua. Wari mencoba menjalankan ritual penyegelan dengan bantuan Bonggil, namun roh tersebut terlalu kuat. Dalam proses itu, roh malah memasuki tubuh Bonggil secara perlahan. Mata anak muda itu menjadi sayu, dan suara bisikan mulai terdengar dari mulutnya, meskipun ia tak sedang berbicara. Untuk menyelamatkan bayi yang tersisa, Wari menggunakan tubuh Bonggil sebagai wadah sementara, melakukan teknik pemindahan kutukan yang sangat berbahaya. Bonggil kini menanggung beban arwah pengganggu, yang membuat tubuhnya mulai melemah dan rentan. Ia mulai mendapat penglihatan dari masa lalu, menyaksikan perang, pembantaian, dan upacara gelap. Warim tidak memberitahu hal ini pada sang deok, takut pria tua itu akan memutuskan mengakhiri nyawa Bonggil demi menyegel roh secara permanen. 글쎄 내리고 화장은 형님이 허락을 받아줘요. 딱. 이 사람아 급하니까 그럼. Dengan korban yang terus berjatuhan dan kehadiran roh yang semakin kuat, sang deok menyadari ada sesuatu yang mereka lewatkan sejak awal. Ia membuka kembali foto-foto dan simbol-simbol dari makam, lalu menyadari bahwa peti yang mereka buka bukanlah satu-satunya. Masih ada satu lagi, makam vertikal yang disembunyikan di bawah tanah, yang selama ini tidak terdeteksi. Roh yang mereka lepaskan bukan hanya leluhur keluarga Park, tetapi penjaga dari entitas yang jauh lebih mengerikan, seorang prajurit Jepang kuno, dikubur hidup-hidup sebagai jimat kutukan spiritual. Setelah kematian Jiong, sang deok mulai menelusuri catatan-catatan Feng Shui dan simbol-simbol yang ada di peti. Ia menemukan sesuatu yang tidak lazim. Angka-angka pada papan makam bukan sekedar nomor. Mereka adalah koordinat militer. Lokasi itu ternyata adalah salah satu situs rahasia yang digunakan tentara Jepang pada masa penjajahan Korea untuk membuat situs penyegelan spiritual. Mereka mengubur prajurit-prajurit tertentu secara vertikal sebagai tiang roh untuk menghancurkan arus energi tanah Korea. Sang deok menyadari bahwa peti yang mereka gali sebelumnya hanyalah semacam lapisan pelindung. Yang lebih berbahaya masih terkubur lebih dalam di sana. Rombongan kembali ke lokasi makam awal. Di sana, saat penggalian ulang dilakukan, mereka menemukan struktur bawah tanah dengan konstruksi kayu dan batu, membentuk poros sempit ke bawah. Setelah mengangkat lapisan itu, muncullah peti kedua, berbentuk ramping, panjang, dan berdiri tegak seperti menara. Peti itu terbuat dari logam, penuh dengan segel berbentuk bunga sakura, dan ketika disentuh terasa panas. Warim langsung terdorong ke belakang, seolah terkena energi besar. Bonggil yang semakin sering mengalami halusinasi, tiba-tiba ia berteriak dan menggigil hebat. Roh yang ada di dalamnya mengenalinya, seolah telah lama menunggu. 저기 보세요. 봉길아, 차에 가서 말 펴주잖아요. 아니요. 저기 됐습니다. 정말 왜 아버지의 묘가 그런... 중추원 스님께서 부친께 Peti vertikal itu berisi tubuh seorang prajurit samurai dari zaman Perang Pasifik. Tubuhnya masih utuh, berpakaian lengkap dengan baju zirah hitam dan pedang panjang. Namun wajahnya terbungkus kain dengan lambang kuil Shinto. Begitu peti dibuka, roh samurai itu lepas sepenuhnya dan kekacauan pun dimulai. Lampu di seluruh lokasi padam, gusaran angin muncul dari dalam tanah, dan Bonggil kerasukan penuh. Matanya kosong, tangannya mencengkram tanah, seperti hendak menggali lebih dalam. Dan suara asing mulai berbicara dari mulutnya dalam bahasa Jepang kuno. Warim dan sang deok harus menahan tubuhnya sambil membacakan mantra perlindungan. 인 때문에 위를 들었어. 뭔데 이 새끼야? 여기 밑에 축사에 있는 것 같아요. 이해. 너 부가 됐어.
Kini mereka sadar bahwa entitas ini jauh lebih berbahaya dari sekadar arwah penasaran. Ia adalah bagian dari struktur spiritual kolonialisme, dikubur sebagai alat penghancur dari dalam. Sang Deok menjelaskan, jika arus energi tanah Korea adalah tulang belakang harimau, maka roh ini dikubur sebagai rubah yang memotong punggung itu, memperlemah garis keturunan, dan menciptakan kutukan lintas generasi. Roh samurai itu bukan sekedar terikat oleh dendam, tetapi oleh misi, menyerap dan menghancurkan kekuatan tanah itu sendiri. Pemindahan makam sebelumnya telah melepaskan segel terakhirnya. 원매 아줌매들 것 같은데. 맞다, 뭔 소리야. 걱정을 마라. 내 안 그래. 곰팡지게 알아놓았단 말이고. 라레타 와가 토노요. Dalam kondisi genting, Wari menyusun ulang strategi. Ia harus menyatukan 5 elemen, kayu, air, api, logam, dan tanah, untuk mengurung roh ini kembali. Namun karena unsur logam dan api adalah kekuatan utama roh samurai, mereka butuh melawannya dengan elemen kayu dan air. Ritual pun dirancang untuk dilaksanakan di tempat terbuka saat bulan gelap, dan Sang Deok menyusun konfigurasi altar dengan simbol-simbol lawas dari era sebelum penjajahan. Mereka sadar, ini bukan sekadar pengusiran roh, tapi bentuk pertarungan sejarah. Jika mereka gagal, bukan hanya Bonggil yang akan binasa, tapi juga garis keturunan keluarga Park, dan energi bumi tempat roh itu tertanam. 아재 대신 죽는 거다.そこにとわしの山が物さクソタレの木の山は追っておらぬ。さもなくば残の神宮ではなくここの主であるわしがも急きはせん。備えを持ち前し一体何者。我こその道な君八公を守らねばならぬ。お願いします。肝を刻む。して肝をチャリだ。흙이다. 화수목금은 불과 모르는 상. 됐다.
마지막